Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkwan Firmansyah mau menjelaskan tentang teori behavioristik. Apa saja yang kita bahas? Hakikat teori behavioristik, tujuan teori behavioristik, aplikasi teori behavioristik, kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, hakikat teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang bahwasanya perilaku belajar seseorang atau individu tergantung pada apakah dan bagaimana cara belajar dengan lingkungannya. Teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku yang terlihat sebagai hasil dari pembelajaran. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik menekankan proses pembentukan di mana siswa dibawa menuju pencapaian tujuan tertentu, sehingga siswa menjadi kreatif dalam berimajinasi. Hal yang paling penting dalam teori ini adalah masukan atau keluaran yang berupa respon. Aplikasi teori belajar behavioristik. Yang pertama, penguatan. Proses di mana perilaku diperkuat melalui konsekuensi positif, reward atau negatif. Contoh, memberikan pujian saat siswa menggunakan kosakata yang benar. Pengulangan. Melalui latihan berulang, siswa dapat memberikan pengulangan materi. Contoh, ulangi yang saya jelaskan tentang pengertian teori behavioristik. Yang ketiga, modeling. Siswa belajar bahasa dengan meniru perilaku respon dari guru. Contoh, guru menunjukkan cara mengucapkan yang benar. 4. Stimulus respon. Pembelajaran bahasa dengan berbagai media visual maupun non-visual. Contoh, menyebutkan kata setelah mendengar audio. Kelebihan teori behavioristik. Struktur dan kejelasan. Pendekatan ini memberikan metode yang jelas dan struktur untuk pembelajaran bahasa. Jadi dalam teori behavioristik itu semua pembelajaran itu terstruktur dan jelas. Yang kedua, penguatan positif. Mendorong motivasi siswa melalui umpan balik positif yang dapatkan partisipasi dalam keberhasilan. Kayak seperti motivasi-motivasi yang diberikan guru setelah siswa itu bisa menjawab atau memberikan contoh yang baik. Latihan berulang. Membantu siswa menguasai kosakata dan tata bahasa melalui pengulangan yang efektif. Jadi bisa dilakukan untuk mengulang-ulang membaca, menyanyi seperti itu. Kekurangan teori behavioristik. Keterbatasan kognitif, mengabaikan aspek kognitif dan pemikiran kritis dalam proses belajar bahasa. Kurangnya konteks sosial, tidak mempertimbangkan konteks sosial dan situasi dalam penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan sesama. 3. Rasa bosan. Pengulangan yang berlebihan dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik. Tujuan teori behavioristik. Penguatan perilaku, memperkuat penggunaan bahasa yang benar dan mengurangi kesalahan. Pengulangan dan latihan, menekankan pentingnya latihan berulang untuk menginternalisasi struktur dan kosakata bahasa. 3. Pembelajaran terprogram, menerapkan metode pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk membantu siswa menguasai bahasa. 4. Observasi dan peniruan, mendorong siswa untuk belajar melalui observasi meniru perilaku pembicara asli. Jadi seperti siswa itu diberi arahan-arahan, diberi contoh-contoh, lalu tujuannya untuk agar siswa itu merespon. Jadi disimpulkan, maka ini telah menguraikan teori behavioristik dalam belajar bahasa berfokus pada proses pembelajaran yang terpengaruh oleh stimulus dan respon. Pendekatan ini menekankan bahwa bahasa dipelajari melalui pengulangan dan penguatan, di mana perilaku linguistik yang benar diperkuat dan perilaku yang salah dikoreksi. Teori ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa
Teori ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa merupakan hasil dari asosiasi yang terprogram dan bukan dari pemahaman kognitif internal. Keseluruhan teori behavioristik memberikan dasar yang kuat untuk teknik pembelajaran yang terstruktur. Namun integres dan pendekatan lain dapat memperkaya pemahaman dan praktik pembelajaran. Untuk saran untuk memaksimalkan efektivitas pengajaran bahasa, disarankan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip teori behavioristik dengan pendekatan lain seperti teori kognitif dan atau konstruktif. Ini akan memungkinkan pengajaran yang lebih menyeluruh, menggabungkan penguatan perilaku dan pemahaman kognitif yang lebih mendalam. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana teori behavioristik dapat diadaptasikan dan dikombinasikan dengan teori-teori lain dalam konteks pembelajaran bahasa yang lebih kompleks. Tadi ini dapat membantu mengidentifikasi metode terbaik untuk berbagai situasi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.